Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warkina, calon juru penggerak angkatan 11 yang mana akan melakukan pra observasi kepada Ibu Eka selaku guru SMP Negeri 2 Indonesia dengan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, kepada Ibu Eka, selamat pagi Bu Eka. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, alhamdulillah baik Pak. Ya, begini Bu Eka, saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 ya, yang Iya mana betul Bapak. Ibu akan melaksanakannya pada besok. Iya lusa. betul Bapak. Betul. Betul sekali. Apa sih Bu tujuan pembelajaran yang Ibu capai dalam pembelajaran materi teks laporan yang dicapai? Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Untuk supervisi yang nanti besok akan saya laksanakan, itu saya mengambil materinya itu tes laporan percobaan. Nah, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai pada materi tersebut yaitu saya berharap ketika nanti setelah mempelajari materi tersebut, anak itu mampu menulis laporan tes laporan percobaan itu berdasarkan struktur dari teks tersebut. Dan selain itu, tujuan yang saya ingin capai pada materi tersebut yaitu agar anak itu dapat menguasai terutama pembendaharaan kosakatanya, ya, agar bisa menulis sebuah teks dengan baik seperti itu. Wah, materi yang sangat menarik itu untuk Ya. diterapkan di kelas 9 ini. Terima kasih Pak. Iya. Apalagi tadi Ibu akan menggunakan pembedahan kata yang mana lebih banyak untuk dipakai itu di Betul. dalam penggunaan teks laporan percobaan itu. Bagaimana Bu metode yang Ibu lakukan dalam pembelajaran teks laporan percobaan? Ya, baik. Untuk model pembelajarannya atau metodenya yaitu saya menggunakan PBL, problem bahasa Bali. Di sini saya akan memberikan suatu permasalahan terlebih dahulu kepada anak, yaitu dengan cara anak memahami sebuah teks, sebuah bacaan, kemudian dari teks tersebut anak menelaah, mengidentifikasi teks tersebut mana bagian-bagian yang termasuk ke dalam struktur dari teks laporan percobaan. Begitu, Pak. Baik, nanti saya akan memfokus ya untuk melihat pengamatan seperti ini, yaitu dalam metode PBL ya, Baik. yang akan Ibu tampilkan dalam pembelajaran tes laporan percobaan. Nanti Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang saya berikan Ya, baik Bapak. dalam pembelajaran Ya. besok. Terima kasih Bapak. Oke, Nanti mungkin saya akan pelajari Pak. cukup kali ini ya, Ya. kita melakukan kelas supervisi kepada Ibu Eka selaku guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar di SMP Negeri 2 Suranenggala dan khususnya di kelas 9. Selamat menyaksikan pada pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kondisi badan kita tidak sehat, otomatis kalian tidak bisa hadir ke sekolah. Kalau tidak hadir ke sekolah, artinya kalian pasti akan tertinggal pelajaran. Menjaga kesehatan itu sangat penting sekali. Ya, coba hari ini sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Kalau sebelum berangkat sekolah itu harus sarapan terlebih dahulu. Karena kalau kita sudah sarapan, artinya otak kita akan bisa menerima pelajaran dengan baik. Karena apa? Karena di pikiran kita itu kalau misalnya belum sarapan apa sih? Aduh lapar. Jadi kita belajar tidak konsentrasi. Tidak konsentrasi ya? Ya, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, silakan berdoa dipimpin oleh Wahyu. Duduk siap. Siap. Baca doa mulai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kehadiran terlebih dahulu ya. Ya. Pengabsen untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua hari ini. Ya. Baik. Setelah dicek kehadiran, kalian coba sekarang dicek dulu kebersihan kelasnya. Coba lihat di dalam bawah meja atau kolong mejanya. Lihat ada sampah, yang masih ada sampah. Coba sudah bersih ya? Sudah bersih semua, alhamdulillah. Berarti kalau kondisi kelasnya sudah bersih semua, untuk petugas tiket hari ini sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, bagus sekali. Ya, sekarang cek kerapihan pakaian terlebih dahulu. Coba yang laki-laki berdiri semua. Ya, bagus sekali, pakaiannya rapi, sudah dimasukkan semua.
hari ini? Ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik, coba Ibu ingin melihat kesiapan kalian pada pembelajaran hari ini dengan ingin mengetahui semangat kalian. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita semangat terlebih dahulu ya. Ya, seperti biasa. Kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Senada bisa? Kita pasti bisa. Terlihat sekali semangatnya begitu menggebu-gebu. Ya, mungkin karena kalian semuanya sudah siap untuk belajar. Coba. Baik, sebelum Ibu menyampaikan materi, suara Ibu terdengar sampai belakang? Terdengar. Tidak suara Ibu? Jelas. Untuk tulisannya di papan, terlihat jelas tidak? Jelas. Baik, terima kasih. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran kita pada saat minggu lalu? Saya, Bu. Kita sudah belajar apa ya? Ya? Saya, Bu. Eva, coba. Pengerjaan teks laporan percobaan. Ya, apa pengertian teks laporan percobaan itu? Pengerjaan teks laporan percobaan adalah teks yang isinya berupa hasil percobaan yang dilakukan oleh peneliti atau yang melakukan percobaan. Ya, bagus sekali. Eva masih ingat pembelajaran yang minggu lalu. Jadi pengertian teks laporan percobaan itu adalah teks yang berisi hasil laporan percobaan dari hasil penelitian. Coba, ada yang masih ingat lagi apa materi yang minggu lalu? Saya, Bu. Ya, Esther, apa? Tujuan tes percobaan Tujuan teks percobaan. Apa itu tujuan teks percobaan? bertujuan untuk melaporkan hasil yang didapatkan setelah melakukan serangkaian percobaan Ya, bagus dan sekali. pengolahan data hingga didapatkan sebuah kesimpulan. Ya, bagus sekali Esther jawabannya. Berarti masih ingat untuk materi yang sudah Ibu ajarkan pada saat minggu lalu. Ada lagi yang masih ingat materi apa? Ya, silakan Sus. Ciri-ciri teks laporan percobaan. Coba sebutkan apa saja Sus? Ya, kedua. Ya, tiga. Menyampaikan fakta bukan opini. Ya, selanjutnya. 4. Disusun secara lengkap dengan menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Ya, sudah? Tidak ada lagi. Cirinya ada berapa jadi Sus? Ada 5 ciri. Bagus sekali. Kalian masih mengingat materi pada saat minggu yang lalu yang sudah Ibu ajarkan. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan Ibu ajarkan kepada kalian yaitu adalah materi tentang struktur teks laporan percobaan. Ya, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, coba ada yang pernah melakukan percobaan? Ada yang pernah melakukan percobaan atau melihat orang yang sedang melakukan percobaan? Ada tidak? Ada? Tidak ada? Percobaan misalnya ingin mengetahui kadar vitamin yang ada pada makanan atau minuman. Coba, pernah melihat televisi? Pernah. Nah, pernah melihat berita? Pernah? Ya, di televisi terutama di berita suka ada memberitakan makanan-makanan yang tercampur oleh kandungan-kandungan yang berbahaya. Nah, kandungan berbahaya itu ditemukan setelah melakukan percobaan. Contohnya kita ingin mengetahui kandungan apa yang ada dalam bakso. Nah, siapa nih yang suka makan bakso? Siapa nih yang suka makan bakso? Nah, kita ya tidak mengetahui itu bahan bakso itu terbuat dari kandungan atau bahan
terlebih dahulu, kemudian terlihat nih, wah nih bahaya nih bakso ini nih, tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena setelah melakukan uji coba, karena setelah melakukan percobaan itu mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari melakukan percobaan, melihat kandungan makanan. Ya, bahan atau adakah bahan yang berbahaya di dalam makanan. Nah, baik. Struktur teks laporan percobaan. Ya. Sebelum Ibu menjelaskan materi struktur teks laporan percobaan, apa sih teks laporan percobaan? Strukturnya terdiri dari apa saja? Ibu jelaskan terlebih dahulu, ya. Kompetensi dasar untuk materi yang akan Ibu sampaikan hari ini, yaitu adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Kompetensi ini adalah sebagai kemampuan pada materi pelajaran yang harus kalian kuasai. Ya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya yaitu menelaah struktur teks laporan percobaan. Silahkan kalian lihat di situ, ya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini. Ya, semua orang pasti mempunyai tujuan kan? Ya, begitu juga tujuan kita pada pembelajaran hari ini, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menelaah struktur teks laporan percobaan. Jadi, pada pembelajaran hari ini yang Ibu harapkan, ya, tujuannya yaitu kalian setelah melakukan diskusi, kalian dapat memahami apa saja sih yang ada pada struktur teks laporan percobaan itu. Ya, selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Ya, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu pertama, memahami contoh teks laporan percobaan. Nanti kalian akan Ibu berikan sebuah teks percobaan, ya. Kemudian kalian pahami teks tersebut. Selanjutnya, setelah kalian memahami teks, kalian akan mengerjakan LKPD bersama kelompok. Selanjutnya, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD, hasil diskusi kalian nanti akan dipresentasikan, ya, di depan teman-teman. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ditutup dengan mengerjakan evaluasi. Evaluasi di sini yaitu berfungsi untuk mengukur kemampuan kalian sudah sejauh mana pemahaman kalian setelah kalian mendapat materi yang Ibu ajarkan pada hari ini. Ya, baik. Selanjutnya, jenis penilaian. Di sini penilaiannya, ya, ada 3. Ada nilai sikap, yang kedua nilai pengetahuan, yang ketiga ada nilai spiritual. Ibu jelaskan, ya. Nilai sikap itu adalah nilai yang Ibu dapatkan selama pembelajaran, yaitu bagaimana sikap kalian, ya, apakah kalian sikapnya mengikutinya dengan baik, ya, misalnya ngantuk, ya, ataupun banyak melamun,
kalian lakukan, yaitu membaca doa sebelum belajar. Nilai virtual sudah kalian lakukan, dan nanti nilai siswa kembali berjalan pada saat belajar, dan nilai pengetahuan di akhir pembelajaran. Baik. Sekarang kita lihat. Ini gambar apa ya? Gambar apa? Gambar rumah. Ya, coba kamu perhatikan pada gambar tersebut. Terdiri dari apa saja bagian-bagian rumah itu? Ada apanya? Ada apanya? Ada atapnya. Kemudian ada apa lagi? Ada jendelanya. Kemudian ada apa lagi? Ada pintu. Kemudian ada apa lagi? Ada dinding. Ada apa lagi? Ada tiang penyangga. Ada lagi lantai. Ya, ada lantai. Nah, rumah saja ada bagian-bagiannya. Ada atap, ada jendela, pintu, tiang penyangga rumah, ya, kemudian lantai. Nah, kalau dalam rumah itu bagian-bagian rumah. Nah, sama halnya dengan struktur tes percobaan. Ya, tes percobaan juga sama, memiliki bagian yang dinamakan dengan struktur. Ya, apa saja struktur yang terdapat pada teks laporan percobaan itu? Ya, nanti akan kalian ketahui setelah kalian membaca teks yang akan ibu berikan. Ya. Nah, di sini silakan kalian baca dan cermati teks berikut. Ya, judul teksnya yaitu membuat pulpen tak terlihat. Ibu bagikan dulu teksnya ya. Nah, teks ini nanti kalian baca, kemudian silakan kamu pahami informasi apa yang sudah kamu dapatkan setelah membaca teks tersebut. Silakan yang sudah membaca teksnya langsung dibaca, kemudian kamu pahami isi dari teks tersebut. Ya, silahkan kalian baca terlebih dahulu teksnya, kemudian pahami isi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut, atau informasi apa saja yang kamu dapatkan setelah membaca teks tersebut. Informasi apa? Ya? Apa yang kamu dapatkan setelah membaca teks tersebut? Informasi tentang membuat pulpen tak terlihat. Ya, informasi yang kamu dapatkan itu adalah membuat pulpen tak terlihat. Ya, bagus sekali. Ada lagi? Kamu mendapatkan informasi apa setelah membaca teks tersebut?
jawabannya. Ada yang menjawab informasi tentang membuat pulpen tak terlihat. Kemudian ada yang menjawab lagi bagaimana langkah-langkah membuat pulpen tak terlihat. Kemudian yang terakhir, jawaban yang terakhir ada yang menjawab mengetahui tujuan, kemudian langkah-langkah, kemudian alat dan bahan, kemudian hasil dan kesimpulan pada teks laporan percobaan. Nah, jawaban-jawaban kalian itu ya terangkum menjadi struktur teks laporan percobaan yang dijawab dari siapa namanya? Iya, Adinda. Adinda menjawab terdiri dari ada tujuan, kemudian alat dan bahan, kemudian langkah-langkah, hasil, kemudian kesimpulan. Nah, jawaban dari Adinda itu termasuk ke dalam struktur teks laporan percobaan. Sekarang kita lihat apa saja struktur teks laporan ini. Ya. Berdasarkan contoh teks tersebut, struktur teks laporan percobaan terdiri dari pertama, judul. Ya. Judul itu berisi tentang topik yang akan dibahas dalam melakukan percobaan. Ya, jadi judul itu sangat penting ditulis atau dimasukkan. Kenapa? Agar orang mengetahui kamu tuh melakukan percobaan apa. Nah, dari judul orang akan mengetahui, memahami, oh si A akan melakukan percobaan menguji kandungan makanan. Ya, struktur yang kedua itu adalah tujuan. Tujuan di sini berisi harapan atau keinginan yang akan diperoleh dari melakukan percobaan. Seperti halnya tujuan kita hari ini, pembelajaran hari ini, harapannya yaitu kalian dapat memahami struktur tes laporan percobaan. Ya, adapun tujuan struktur tes percobaan juga memiliki tujuan, yaitu harapannya apa? Harapannya ingin mengetahui apa sih yang sudah didapatkan setelah melakukan percobaan. Struktur yang ketiga, ada alat dan bahan. Coba kembali kamu lihat pada teksnya. Dari struktur yang ada di teks dengan materi yang ibu sampaikan, ada semua tidak? Dalam teks judul ada tidak? Ada. Dalam teks tujuan ada tidak? Ada. Kemudian dalam teks alat dan bahan ada tidak? Ada. Alat dan bahan itu berisi tentang alat yang digunakan dalam percobaan itu apa, kemudian bahan yang digunakan dalam percobaan itu apa. Ya, misalnya alatnya sediakan mangkok, sediakan air. Nah, itu alat. Bahannya apa? Misalnya bahannya bola, kemudian bakso, untuk menguji kandungan yang ada dalam bakso. Ya, selanjutnya ada apa lagi dalam teks? Dalam teks ada apa lagi? Setelah alat dan bahan, ada langkah-langkah. Langkah-langkah di sini berisi proses yang dilakukan selama melakukan percobaan.
percobaan. Nah, ketika kamu melakukan percobaan, meliputi langkah-langkah. Langkah yang pertama, kamu melakukan apa? Coba kamu lihat pada teks di situ. Membuat pulpen yang tak terlihat. Langkah yang pertama apa? Yang dilakukan. Yang dilakukan. Nah, ya, langkah yang kedua. Ya, langkah yang ketiga. Ya, itu langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan percobaan. Langkah pertama melakukan apa dulu, langkah kedua melakukan apa dulu, sampai mendapatkan apa? Mendapatkan hasil. Ya, yaitu struktur yang kelima ada hasil. Hasil ini didapatkan setelah melalui langkah-langkah percobaan. Hasil yang didapatkannya bagaimana? Ya, menguji kandungan makanan pada bakso. Oh, ada borosnya. Berarti hasilnya, berarti bakso itu tidak aman untuk dimakan. Nah, itu hasil. Berisi hasil dari setelah melakukan percobaan. Struktur yang keenam yaitu kesimpulan. Ya, kesimpulan itu berisi dari apa? Kesimpulan berisi apa? Pendapat dari seorang penyusun setelah melakukan percobaan. Nah, setelah melakukan percobaan dapat disimpulkan ya, bahwa bakso yang mengandung boraks itu dilarang diperjualkan karena tidak aman untuk dimakan dan berbahaya untuk tubuh karena mengandung boraks. Setelah mendapatkan hasil dapat disimpan. Kesimpulannya bagaimana nih? Nah, itu yang dimaksud dengan kesimpulan. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Sudah paham? Sudah. Struktur tes laporan itu apa saja? Ya, coba kita ulang kembali. Struktur tes laporan itu terdiri dari apa saja? Yang pertama, judul. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alamat dan bahan. Yang keempat, langkah. Yang kelima, hasil. Yang keenam, kesimpulan. Bagus sekali. Nah, artinya kalau kalian sudah memahami struktur tes laporan percobaan, saatnya kalian mengerjakan LKPD untuk melihat kemampuan kalian. Nah, Ibu bagikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Silakan LKPD ini kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian ya. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu. LKPD yang sudah kamu dapatkan di sini, ya. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini, ya, sebagai bahan tugas setelah kalian mendapatkan materi yang sudah Ibu jelaskan. Ingin mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan. Ya, yaitu struktur tes laporan percobaan. Nah, di sini silakan kalian tulis nama anggota kelompok, kemudian kelas. Nah, setelah menulis nama anggota kelompok, kalian baca petunjuk
berada di halaman kedua. Petunjuk LKPD-nya. Kamu baca dengan baik. Di sini perintahnya apa saja? Yang pertama, bacalah dan cermati teks yang berjudul mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman. Nah, teksnya berada di halaman yang ketiga. Di sini ada teks, ya. Di sini ada teks yang berjudul mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman. Ya, setelah kalian membaca teks tersebut, langkah selanjutnya yaitu kalian tentukan struktur yang ada pada teks tersebut. Ya, di teks ini coba kamu tentukan paragraf berapa. Ya, paragraf pertama itu struktur apa? Ya, paragraf kedua itu struktur apa? Kemudian berikan alasannya. Mengerjakannya di mana, Bu? Di halaman selanjutnya. Di sini ada kolom pengerjaan atau format pengerjaan. Ya, pada halaman selanjutnya di sini ada kolom atau format pengerjaan. Silahkan kamu jawabannya tulis di lembar halaman yang keempat. Ya, paham? Paham tidak? Nah, jadi tugasnya yang pertama kamu membaca terlebih dahulu. Membaca teksnya terlebih dahulu. Kemudian kamu diskusikan bersama teman kamu menentukan struktur tes laporan percobaan itu. Misalnya struktur yang pertama itu apa tadi? Judul. Judul itu terletak di mana? Di paragraf yang keberapa? Misalnya terletak di paragraf pertama. Nah, kamu berikan alasannya. Kenapa judul terletak di paragraf yang pertama? Begitu cara mengerjakannya. Paham? Paham semuanya? Jelas? Jelas. Selamat mengerjakan bersama kelompok. Didiskusikan jawabannya bersama teman kelompok kalian, ya. Tidak dipahami atau kurang jelas? Ya. Bagaimana? Apa yang ingin ditanyakan? Ya. Jangan lupa tulis alasannya. Mana ininya? Dibaca dulu ininya. Ya. Nih. Ya, dibaca, kemudian kamu tentukan. Nih, judulnya terletak di paragraf berapa? Apakah bukan termasuk paragraf? Nah, nanti kalau misalnya jawabannya bukan, nah kamu tulis di sini. Struktur teks, judul, terletak di mana? Kemudian alasan, berikan alasannya apa? Paham ya? Ya. Ada lagi yang tidak paham? Jelas? Ya. Baik. Bagaimana? Siapa? Ya. Ya. Kamu baca dulu bersama teman-teman. Nah, ini dibaca semuanya. Kemudian kamu tentukan strukturnya. Tadi struktur teks itu ada apa saja? Ada judul, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Nah, struktur judul. Judul itu terletak di mana ya? Misalnya di paragraf pertama, misalnya. Nah, tulis di sini. Struktur teks, judul. Ya, terletak di paragraf pertama. Kamu berikan alasannya kenapa terletak di paragraf pertama. Nah, misalnya, kemudian yang kedua, struktur yang kedua, tujuan. Ya, terletak di paragraf berapa? Yang kedua, berikan alasannya karena pada paragraf kedua itu berisi tujuan dari hasil percobaan. Ya, paham? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Silakan, Mas Yu. Nah, ya, alasan kenapa kamu memilih judul terletak di sini? Ya, kenapa? Berikan alasannya. Ya, menurut kamu kan judulnya di sini tidak termasuk paragraf. Kenapa kok tidak termasuk paragraf? Berikan alasannya. Ya, paham ya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas belum, Esther? Sudah jelas? Ya.
Lalu saling menentukan, ya. Tujuan terletak di paragraf pertama. Kenapa kamu menentukan tujuan itu terletak di paragraf pertama? Berikan alasannya sebagai penguatnya. Ya, paham ya? Nanti kalian tulis di sini. Ya, dan jangan lupa tulis nama anggota. Ya. Sudah selesai semua? Sudah selesai? Diskusinya sudah selesai? Sudah selesai belum? Sudah? Ya. Baik. Kalau sudah selesai semua diskusi bersama kelompoknya, silakan kalian presentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya di depan teman-teman. Ya, dari kelompoknya siapa dulu? Wahyu dulu. Ya, silakan kelompoknya Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang menelaah struktur teks laporan percobaan berjudul mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman. Nama saya Wahyu Nugraha dan sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya. Yang pertama, struktur teks judul tidak termasuk paragraf, alasannya berisi topik yang akan dibahas. Paragraf 1, keinginan yang ingin dicapai melalui percobaan. Alasan mengapa dapat menggunakan pada percobaan. Yang kelima, hasil paragraf 4, alasan berisi hasil yang diperoleh melalui kegiatan percobaan. Kesimpulan paragraf 5, hasil penelitian menurut pendapat penyusun terhadap hasil percobaan. Sekian paparan dari kami. Barangkali ada yang ingin memberi saran atau menanggapi, dipersilakan. Ya, silakan untuk kelompok lain ya bisa menanggapi atau memberikan saran dari kelompok yang sedang presentasi. Silakan. Ada yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan saran kepada kelompok yang sedang presentasi? Ya Bu, Ya, baik. saya ingin memberikan saran kepada kelompok 1 Ya. untuk membacanya lebih keras lagi biar semuanya terdengar. Udah Bu. Ya, terima kasih. Jadi untuk Wahyu ketika memaparkan harusnya dibacakan lebih jelas lagi ya agar yang lainnya mendengarkan apa yang dipaparkan oleh kelompoknya Wahyu. Ada lagi yang ingin menanggapi atau memberikan saran? Sudah? Tidak ada? Baik. Silakan ditutup saja Wahyu presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Wahyu. Ya, selanjutnya kelompok berapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan. Nama saya Khairul. Saya Dino. Nama saya Papandra. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menelaah struktur teks laporan percobaan berjudul mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman. Struktur teks yang pertama yaitu judul terletak pada paragraf awal teks, yaitu paragraf pertama. Alasannya karena berisi topik yang akan dibahas.
Struktur teks yang kedua tujuan terletak pada paragraf pertama. Alasannya ingin mengetahui suatu percobaan. Struktur teks yang ketiga alat dan bahan yang terletak pada paragraf kedua. Alasannya alat dan bahan yang diperlukan. Struktur teks yang keempat langkah-langkah terletak pada paragraf ketiga. Alasannya langkah-langkah untuk melakukan percobaan. Struktur teks yang kelima yaitu hasil terletak pada paragraf 4. Alasannya berisi hasil percobaan. Struktur teks yang keenam kesimpulan terletak pada paragraf terakhir. Alasannya menjelaskan mengenai hasil percobaan. Itu saja pemaparan dari kami. Jika ada yang ingin memberikan saran atau menanggapinya, silakan. Izin menanggapi untuk kelompok 2 menurut saya jawabannya sudah tepat dan sesuai dengan struktur teks. Ya, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi atau memberikan saran, silakan. Bagus dan jelas. Ya, Terima kasih. ada lagi yang ingin menanggapi? Sudah? Jika ada, ya silakan dulu saja hebat. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan kelompok selanjutnya. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ya, silakan kelompoknya Esther. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengetahui kadar vitamin C pada makanan dan minuman. Perkenalkan, nama saya Enggar dan di sebelah kanan saya Esther Indiana. Struktur teks yang pertama judul terletak pada paragraf pertama. Alasan topik yang akan dibahas. Struktur teks yang kedua yang berisi tujuan. Paragraf yang pertama, alasan ingin mengetahui kadar vitamin C. Struktur yang ketiga, alat dan bahan. Paragraf kedua, alasan kita perlu alat dan bahan yang untuk digunakan. Struktur yang keempat, berisi yang diperolehkan melalui kegiatan percobaan. Struktur kelima, menurut pendapat pengusung terhadap hasil percobaan yang telah dilalui. Struktur keenam, kesimpulan paragraf 6, menurut pendapat pengusung terhadap hasil percobaan yang telah dilakukan. Demikian diskusi dari kami. Barangkali ada yang ingin menanggapi atau memberi saran, silakan. Ya, baik. Siapa yang ingin menanggapi atau memberikan saran
Struktur teks pertama, judul, terletak pada paragraf paling awal. Alasan, karena pada bagian ini dijelaskan secara singkat mengenai topik yang akan dibahas. Struktur yang kedua, tujuan, terletak pada paragraf pertama. Alasannya adalah dijelaskannya tujuan atau keinginan yang ingin dicapai. Struktur yang ketiga, alat dan bahan. Karena bagian ini berisi alat atau bahan yang akan digunakan. Yang kelima, hasil. Paragraf keempat, karena bagian ini menjelaskan hasil yang diperoleh dalam kegiatan percobaan. Struktur yang keenam, kesimpulan, terletak pada paragraf kelima. Bagian alasannya, bagian ini menjelaskan mengenai hasil penelitian. Sekian dari kami, silakan yang mau menanggapi hasil diskusi kami. Ya, silakan Esther. Terima kasih, saya dari kelompok 2 ingin beri saran. Sudah jelas pemaparannya, hingga saja ketika membaca masih tidak konsisten. Ya, terima kasih Esther. Bagaimana? Diterima? Ya, ada lagi yang ingin menanggapi? Ada? Silakan langsung ditutup. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir kelompoknya tidak. Silakan kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5, nama saya Ayu Bunga, dan di sebelah kanan saya ada Anissa Temanusari, Adia, ada Afifah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Inilah struktur teks laporan percobaan berjudul mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman. Struktur teks pertama, judul. Belum paragraf pertama, alasan karena judul berisi tentang topik. Struktur teks yang kedua, tujuan. Terletak pada paragraf pertama untuk keinginan yang dicapai. Struktur teks yang ketiga, alat dan bahan. Paragraf ketiga. Yang kedua, berisi benda yang akan digunakan pada percobaan. Struktur teks yang kelima, hasil. Paragraf keempat, hasil yang diperoleh melalui percobaan. Struktur teks keenam, kesimpulan. Struktur teks yang keenam, kesimpulan. Paragraf kelima, menjelaskan pengertian hasil percobaan. Ada yang ingin menanggapi atau memberi saran atau memberi saran? Ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Silakan. Kira ingin menanggapi apa? Pemaparannya sudah sesuai dengan berdasarkan Ya, terima kasih. Setelah melihat hasil presentasi kalian, ya, Ibu lihat hasilnya.
dari hasil diskusi dan presentasi tadi, ya, itu bagus sekali jawabannya sesuai apa yang sudah Ibu sampaikan dan dijelaskan tentang struktur teks laporan percobaan. Ya, coba kita ulang lagi. Struktur teks laporan percobaan itu terdiri dari apa saja? Satu. Judul. Kalau judul itu berisi apa? Berisi apa? Topik yang akan dibahas. Kemudian struktur yang kedua. Berisi tentang harapan, ya, harapan atau keinginan yang ingin dicapai dari hasil percobaan. Kemudian struktur yang ketiga itu apa? Alat dan bahan. Alat dan bahan itu berisi apa? Benda yang akan digunakan dalam melakukan percobaan. Kemudian selanjutnya langkah. Kalau langkah-langkah itu berisi apa? Proses selama melakukan percobaan. Selanjutnya hasil itu berisi apa? Hasil yang diperoleh setelah melakukan percobaan. Struktur yang terakhir, kesimpulan. Kalau kesimpulan itu berisi apa? Penjelasan atau menjelaskan dari hasil percobaan. Jadi struktur teks laporan itu ada berapa? 6. Bagus sekali, kalian sudah memahami tentang struktur teks laporan percobaan. Soal latihan, silahkan kalian keluarkan gawainya atau HP-nya. Nanti Ibu akan mengirim link soal dalam bentuk Word. Ya, Ibu kirim link soalnya di grup ya. Silahkan kalian keluarkan terlebih dahulu gawainya. Sudah Ibu kirim linknya? Silahkan kalian klik linknya, kemudian kerjakan soal tersebut. Ya, silahkan kamu lihat ya soal latihan evaluasinya. Ya, ya. Ya, silahkan langsung. Dalam bentuk permainan yaitu soalnya ya. Seru sekali. Silahkan kalian bermain sembari mengerjakan soal. Sok langsung. Ya.
Kalau mau ulangi lagi nggak apa-apa. Lihat Papa merintah mulai lagi nggak apa-apa. Boleh mau mulai lagi nggak apa-apa. Ya. Silakan bermain masa otak. Kerjakan soal sembari bermain. Main sembari mengerjakan soal dalam bentuk permainan labirin. Bentar, Bu. Bu, bikin emosi Bu ini. Tiga puluh 35 detik, 36. Buat mengasah otak kalian. Kalian lagi bermain, itunya mengasah otak. Ya, yang misalnya betul semua, ya, itu berarti skor tertingginya 5. Baik, untuk pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah memahami semua struktur teks laporan percobaan itu? Baik, kalau sudah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan menyimpulkan pembelajaran. Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa? Ya, silakan Wahyu simpulkan pembelajaran hari ini itu apa? Kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu dapat mengetahui bagaimana cara menerapkan struktur teks laporan percobaan. Ya, Yang kedua, dapat memahami struktur teks laporan percobaan. ya, baik. Terima kasih. Itu kesimpulan yang disampaikan pada hari ini oleh Wahyu. Terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Siap-siap, lebih semangat lagi belajarnya ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan membaca doa dipimpin oleh Wahyu. Silakan Wahyu. Siap. Siap. Baca doa mulai. Wa
Selamat siang Bu Eka. Ya, selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik. Menyenangkan ya? Iya. Iya. Seperti itulah Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Eh, apa kira-kira Bu Eka yang terkesan gitu setelah melakukan pembelajaran? Baik, untuk pembelajaran yang sudah saya lakukan tadi kesannya untuk pembelajaran itu prosesnya menurut saya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian anak-anak pun begitu antusias ketika proses pembelajaran berlangsung. Seperti itu, Pak. Ya, saya juga tadi melihat itu betul apa yang tadi saya sampaikan Bu Eka itu. Saya melihat anak-anak sudah mulai antusias, kemudian minat. Ketika diberi kelompok itu tinggi dan saya lihat menyenangkan sekali itu pandangan kasih, Bapak. saya itu. Terima kasih, Pak. Saya juga banyak lihat Ibu Eka ketika melakukan pembelajaran itu peningkatan dalam beberapa tahapan itu. Hal apa saja itu yang tadi Ibu yang bisa ditingkatkan, model apa yang tadi digunakan? Ya. Untuk proses pembelajaran yang tadi saya lakukan yaitu adalah model pembelajarannya itu adalah menggunakan PBL, problem basic learning. Di situ pembelajaran yang gimana siswa itu menemukan solusi dari masalah yang diberikan oleh gurunya. Seperti itu, Pak. Nah, jadi seorang guru itu tidak memberikan langsung seperti materinya gitu, tidak diberikan secara langsung, tapi anak tuh diminta digali terlebih dahulu dari sebuah permasalahan yang diberikan oleh gurunya. Seperti itu, Pak. Oh, bagus itu. Ya memang kita juga bermuara kepada siswa ya, artinya kita bagaimana siswa mampu untuk menggali atau mengeksplor Iya, betul dalam sekali. pembelajaran itu. Ya saya setuju dengan hal itu Bu. Baik, tadi juga mungkin ketika dalam pelaksanaan tadi menggunakan metode PBL itu ada kendala-kendala atau yang akan ditingkatkan ke depan itu Bu Eka? Iya, baik. Untuk kendala-kendala ya nanti mungkin karena ini kan menggali ya Pak ya, menggali masalah. Anak itu kan kalau menyelesaikan masalah itu kan kadang susah, ya kan. Kita harus lebih mengeksplor kembali, berpikir tingkat tinggi dari siswa tersebut. Nah, kendala-kendala itu yang harus saya perbaiki gitu. Itu adalah sebuah tantangan untuk saya. Bagaimana cara mengajarkan anak itu bisa menggali setiap masalah yang diberikan oleh gurunya, seperti itu. Mungkin nanti metode atau metode pembelajarannya itu ditambahkan agar lebih menarik lagi dari siswanya. Iya, fokus itu Bu. Mungkin rencana atau strategi apa yang Ibu akan lakukan itu ya? Kalau boleh tahu dalam peningkatan mungkin lebih level 7 atau 8 gitu ya. Iya. Iya. Ya mungkin yang seperti yang Rencana apa itu iya. yang akan Seperti yang tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa mungkin nanti saya akan lebih metode yang lainnya ditambahkan, mungkin maksudnya digunakan Metode yang lain. ya agar lebih menarik lagi dalam proses pembelajaran seperti itu, Kak. Ya, saya berharap kepada Bu Eka agar nanti dalam penerapan ke depan itu lebih meningkat lagi ya, harapan saya itu. Ya, dan dapat mungkin sesuai dengan tujuan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang efektif, yang berinovasi dan lain sebagainya. Ya, itu harapan saya Bu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Eka yang sudah meluangkan waktunya Terima untuk kasih sama-sama Bapak sudah mau kesempatan saya. menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan itu. Mohon maaf nih ya.